صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya akan membawakan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang sudah tahu apa yang namanya ikhlas. Semua orang mengartikan bahwa ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan. Nah, dalam agama kita, khususnya agama Islam, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhlas juga ada beberapa praktek-prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lain. Nah, contohnya apabila ikhlas dikontekskan dalam ibadah, maka ikhlas adalah melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain, bukan hanya ingin dipuji, tentunya bukan ya, bukan karena ingin dibilang soleh, tetapi hanya karena semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agamanya. Dalam firman ini menerangkan kepada kita bahwa kita harus ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi oleh ikhlas dan kejujuran, maka akan hampa dan tak berbekas. Orang sibuk memikirkan dirinya sendiri, tetapi tidak pernah menempatkan atau memikirkan agamanya. Ikhlas dalam beragama itu jadi sangat penting terhadap kita, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih mudah dan terang tentunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan bahwa nanti ada suatu perkara yang akan terjadi pada hari akhir. Nah, dijelaskan bahwa di situ Allah sedang bertanya kepada salah satu hambanya, "Apa yang kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Kemudian ia menjawab, "Aku berjuang dan berperang karena untukmu." Allah berkata, "Kamu dusta, kamu tidak berjuang dan berperang karena untukku, melainkan kamu berjuang hanya ingin dibilang seseorang yang berani." Kemudian orang tersebut dicampakkan dan ia dilemparkan ke dalam neraka.
Dari kutipan tersebut, kita belajar bahwa kita itu harus melakukan sesuatu atau beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menjadi tamparan bagi kita yang masih sering melakukan ibadah atau melakukan sesuatu itu masih mengharapkan imbalan dari orang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beramal, ikhlas itu menjadi ukuran sebesar apa pahala kita. Semakin kita ikhlas, semakin besar juga kita mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mempelajari isi dan berlaku ikhlas, kita dapat mempraktekannya secara langsung. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhan